namanya kayak master teacher lah, namanya guru penggerak, kita namanya guru penggerak. Tapi program pelatihan ini adalah harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan seterusnya, calon-calon pengajar di program PPG kita. Nah, ini yang namanya calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan ya, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK dari semua direktorat ini adalah dimana saya harus bilang sama bapak ibu-ibu, kenapa kita belum ada episode mengenai guru atau peningkatan kualitas guru, karena ini yang memakan waktu paling banyak dari waktu saya dan tim saya. Ini yang semua pemikiran kita ini lagi di sini. Yang lain itu lebih mudah mengeluarkan kebijakan. Disinilah kita harus benar-benar fokus, karena tanpa meningkatkan kualitas guru tidak ada artinya perubahan lain-lainnya. Itu yang terpenting, ya. Jadi program-program guru untuk tahun 2020 adalah untuk mencari sebanyak mungkin guru-guru penggerak untuk menjadi gurunya guru. Itu dulu. Ini proses identifikasi ini yang tersulit, yang harus kita lakukan secara skala nasional. Masalahnya guru yang terbaik untuk ngajar guru lain biasanya datangnya dari daerah yang sama, karena ada berbagai macam adat dan azas-azas yang menjadikan relasi itu lebih enak gitu. Jadi ini sulitnya kita harus mencari guru penggerak di hampir semua kabupaten dan daerah. Bayangkan betapa sulitnya itu, kriteria seleksinya dan lain-lain, dan nggak bisa hanya dengan tes aja. Ini harus kita melihat benar di interview dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu fokus. Kedua adalah untuk menciptakan program dan pelatihan untuk menjadi namanya kayak master teacher lah, namanya guru penggerak, kita namanya guru penggerak. Tapi program pelatihan ini adalah harapannya akan menjadi calon-calon pemimpin pendidikan kita, calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas, dan seterusnya, calon-calon pengajar di program PPG kita. Nah, ini yang namanya Balai Guru Merdeka itu. Dan tentunya kita juga akan, seperti yang saya janjikan di raker kemarin, paradigma pelatihan kita akan berubah 180 derajat. Yang tadinya kita selalu melakukan pelatihannya sendiri di kementerian, kita berubah 180 derajat dan akan bekerja sama secara gotong royong dengan berbagai pihak non-profit dan NGO yang sudah lama-lama bergerak di dunia pendidikan. Dengan metode-metodenya tersendiri, kita akan membantu mereka untuk mencapai skala nasional untuk bisa berkompetisi. Berkompetisi siapa yang bisa menciptakan sekolah unggulan yang terbaik berdasarkan nanti asesmen kompetensi kita ukur dan survei-survei lain. Karena bapak-bapak ibu-ibu tolong ditekankan lagi, dan mohon kalau lagi reses atau lagi dengan dapilnya mohon diingatkan, tidak ada satu cara untuk menjadikan sekolah unggul. Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam metode yang cocok tergantung daerahnya di mana, tergantung tingkat sosioekonominya gimana, tergantung pendekatannya bagaimana, ya. Makanya kita akan berpartisipasi, bergabung, bergandeng tangan dengan begitu banyak organisasi nirlaba yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun bergerak di bidang pendidikan, yang nggak pernah minta bantuan, tapi mereka bergerak aja. Itulah yang akan kita bantu. Jadi pelatihan akan dilakukan gotong royong dengan masyarakat, karena tidak ada yang namanya reformasi pendidikan, tidak ada yang namanya kalau hanya kementerian doang yang jalan, kalau hanya dinas doang yang jalan. Ini harus bahu-membahu, masyarakat beserta pemerintah, beserta swasta, semuanya keroyokan membantu meningkatkan pendidikan kita. Oke. Sisanya adalah tentunya revitalisasi program PPG kita yang sekarang masih bukan di kualitas yang kita inginkan. Guru itu untuk mencetak guru harus siap langsung menjadi guru yang baik, yang siap belajar, yang mengerti kenapa dia menjadi guru,
alasannya dia menjadi guru itu apa, itulah yang terpenting. Dan karena itu kita akan melakukan berbagai macam peningkatan kualitas di program PPG kita. Kenapa PPG dan bukan seluruh program S1 LPTK kita fokusnya? Kita fokusnya di PPG dulu karena PPG itu yang langsung mencetak guru. Itu yang 1 tahun setelah selesai S1. Kan bisa dari mana-mana S1-nya gitu. Yang PPG itu yang harus kita tingkatkan dulu kualitasnya ya. Dan lain-lain. Selanjutnya, dan tentunya ada berbagai macam program untuk memastikan distribusi guru dilakukan oleh dinas. Ini benar-benar sangat penting dan kita kucurkan dana untuk memastikan bahwa dinas itu melakukan realokasi distribusi guru ya. Nggak usah bicara kualitas dulu, ini jumlah aja guru itu aja merupakan suatu tantangan yang luar biasa ya untuk bisa memastikan redistribusi guru yang lebih merata. Ya, berikutnya. Nah, untuk pendidikan tinggi seperti yang bilakan kemarin ada Kampus Merdeka, jadi kita ada beberapa program prioritas untuk memastikan bahwa Kampus Merdeka itu sukses. Salah satunya adalah dana bantuan untuk prodi-prodi baru yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Ingat yang kemarin kami jelaskan Bapak-Bapak Ibu-Ibu mengenai pernikahan massal yang ingin terjadi. Tentunya kami juga ingin membantu memfasilitasi dan mengakselerasi dengan adanya dana bantuan ya, asal kriterianya terpenuhi. Kemarin kami juga mendengar banyak isu mengenai mahasiswa sangat senang dengan ada 3 semester di luar prodi, tapi mereka sangat takut bahwa mungkin tidak ada pendanaannya bagi yang tingkat sosioekonomi lebih rendah. Jadi kami mengucurkan dana juga untuk membantu universitas-universitas ini melakukan program-program untuk agar anak-anak miskin pun bisa mengikuti proses pembelajaran di luar kampus. Baik kalau dia harus ada uang transportasinya dan lain-lain ya. Dan tentunya bidik misi masih lanjut, itu legacy dari yang tahun sebelumnya masih jalan, tapi kan itu terus menurun tiap tahun selagi mereka, karena sekarang sudah diganti dengan yang namanya KIP kuliah ya. Ya, sisanya adalah yang masih program-program yang terus bergulir adalah beasiswa S3 dan lain-lain ya. Kami juga mengucurkan dana operasional untuk membantu mengkoordinasikan PTN Satker dan BLU yang kemarin ingin menjadi PTNBH, kita bantu juga gimana prosesnya, legalnya, accountingnya dan lain-lain. Itu kita turut bantu. Jadinya kuncinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak hanya membuat suatu kebijakan tanpa adanya bimbingan ya, tanpa adanya bimbingan. Jadi kami bukan hanya ingin tembak saja ada kebijakan lalu semuanya harus mengatur sendiri. Kami menyediakan baik dari sisi dana maupun juga bimbingan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.